dikisahkan cerita cinta yang berbeda alam antara manusia dengan bidadari yang berjudul Raja Pala. Di mana Raja Pala adalah manusia biasa yang tinggal di dalam hutan, berprofesi sebagai pemburu binatang. Sedangkan istrinya yang bernama Ken Sulasi, ia adalah bidadari yang berasal dari Kahyangan. Ia turun ke bumi hanya untuk mandi di Sungai Humasari. Di sanalah cinta mereka bertemu. Namun cinta mereka bersatu lantaran terpaksa. Dan mereka dikaruniai seorang putra yang bernama Durma. Ia adalah sosok anak yang tangkas, tangguh, kerja keras, serta berbakti kepada orang tua. Yuk kita mulai ceritanya. Suatu hari, Raja Pala menawarkan hasil buruannya di desa terdekat. Namun belum ada yang membeli, ia pun bertemu kakek tua. Kakek tua itu kasihan melihat Raja Pala lantaran hasil buruannya belum laku. Kakek itu mengasih tahu untuk menjualnya. Ia harus melewati alas Humasari menuju ke desa Batan Ageng. Karena penduduk sana banyak yang menginginkan daging. Lalu ia pun pergi ke desa Batan Ageng. Desa Batan Ageng, penduduknya sangatlah banyak. Di tengah jalan ada seorang kakek tua yang menghentikan langkahnya, di mana ia adalah Jero Dukuh. Jero Dukuh berkata, "Kamu mau kemana, Jo? Dengan membawa rusa ini?" Raja Pala menjawab, "Aku mau jual hasil buruanku, Kek." Lalu Jero Dukuh mau membantu Raja Pala menawarkan rusa itu di warga sana. Dan mereka pun pergi ke warga sana. Atas bantuan Jero Dukuh, akhirnya hasil buruannya pun laku dengan harga mahal. Raja Pala berterima kasih banyak dengan Jero Dukuh karena atas bantuannya ia bisa menjual hasil buruannya dengan harga mahal. Lalu Raja Pala pun pamit mau kembali ke hutan di mana tempat ia tinggal. Di pertengahan jalan, ia istirahat sejenak di bawah pohon sembari bermain seruling kesayangannya. Namun tiba-tiba ia mendengar suara wanita-wanita di balik alas. Ia pun berjalan mendekati ke arah suara di balik alas. Lalu ia mengintip di balik pohon. Alangkah terkejutnya Raja Pala. Ia melihat para bidadari dari Kahyangan turun ke bumi mandi di Sungai Humasari. Ia terpesona melihat kecantikan para bidadari itu. Lalu ia pun mengambil selendang milik salah satu bidadari itu. Hari telah mulai sore. Para bidadari terbang ingin kembali ke Kahyangan. Namun satu di antaranya masih di sungai, tidak bisa terbang kembali ke Kahyangan lantaran selendang yang dipakainya hilang. Ia pun menangis. Harus berbuat apa? Di tengah kesedihannya, Raja Pala pun datang menghampirinya. Dengan berpura-pura, Raja Pala berkata, "Wahai engkau wanita, siapakah dirimu? Kenapa engkau menangis di sini?" Ia pun menjawab sambil menangis,
Aku Ken Sulasih. Aku bidadari dari Kahyangan. Aku tidak bisa terbang kembali ke Kahyangan lantaran selendang yang kupakai untuk terbang hilang. Apakah kau menemukannya? Jika iya, aku akan tukar dengan uang, emas, atau mirah permata. Lalu Raja Pala berkata, Iya, akulah yang mengambil selendangmu. Namun aku tidak mau ditukar dengan itu semua. Aku akan mengembalikan selendangmu jika engkau mau menjadi istriku. Ken Sulasih menjawab ucapan Raja Pala dengan berkata, "Mana mungkin aku bisa menjadi istrimu? Alam kita berbeda. Kau manusia yang tinggal di bumi, sedangkan aku bidadari dari Kahyangan. Mana bisa kita bersatu?" Raja Pala pun berkata, seakan tak peduli akan semua itu. Iya, aku tahu itu. Namun aku tak peduli akan semua itu. Jika engkau menolak, maka aku tak akan mengembalikan selendangmu, dan kau tak akan bisa terbang ke Kahyangan. Dan Ken Sulasih pun tak bisa berbuat apa. Selain ia harus pasrah akan kenyataan ini, dengan terpaksa Ken Sulasih berkata, "Baiklah, aku menyanggupi ucapanmu, namun dengan syarat, jika nanti kita punya satu anak, kau harus mengembalikan selendangku, dan aku harus kembali ke Kahyangan." Dan Raja Pala pun menyanggupi syarat Ken Sulasih dengan berkata, Baiklah, aku akan menyanggupi syaratmu, asal kau mau menjadi istriku, walau hanya sekejap. Lalu mereka sepakat, dan mereka pun pergi meninggalkan sungai itu, menuju rumah Raja Pala tinggal. Nantikan di part 2